pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di Jepang. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis dan Chairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC yang pada saat itu dilarang oleh pemerintahan Jepang. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. Kalian dengar itu? Radio berselan dan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus meminta golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang dan kita tidak ingin ada campur Jepang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita harus sepakat menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Kalau begitu, mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Bung Chairul, kalian harus pergi ke kediaman Bung Soekarno untuk menyampaikan kabar hari ini. Saya dan lainnya akan segera memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Silakan masuk. Maksud apa saudara-saudara datang kemari? Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Sedangkan Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kamu perhatikan padaku, mana bukti kekuasaan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertempuran darat? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuasaan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baik, kalau begitu berikan kami waktu untuk berdiri sebentar. Baik, kalau begitu kami mohon diri. Bagaimana ini, Bu? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat para pemuda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Berarti kita semua
Nampaknya golongan tua tak akan menyetujui walaupun sudah didesak seperti tadi. Kita harus mencari jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Tapi di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang? Karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Cudanco Subeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan peta di Jakarta. Saya rasa itu tempat yang bagus, Bu. Bagaimana, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang sepagi ini? Untuk membawa Anda dan Soekarno menuju ke Masina. Tunggu dulu, saya mengizinkan tetapi jika saya dengan Guntur ikut dengan kalian. Baiklah, kalau begitu kami tunggu kalian bersiap-siap. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Dapat katakan di mana mereka. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya jam 12 tepat. Baiklah, saya akan memberitahu tempatnya di Rengas Dengklok. Karena kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari sudah malam. Pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita berkegiatan. Apalagi jika mereka tahu kita hendak membahas rencana proklamasi. Saya punya ide, bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Baiklah, bagaimana, Bu? Baiklah, saya setuju. Silakan masuk. Tunggu dulu, Bung. Bagaimana mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi dalam rumah seorang Laksamana Jepang? Silakan masuk kalian semua. Saya jamin selama kalian berada di rumah saya, kalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan kalian berdiskusi di ruangan makan. Baiklah, kita mulai saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu bersediakah Anda membacakannya? Baik, dengan senang hati. Soekarno membacakan konsep awal teks proklamasi, yang kemudian diusul oleh Ahmad Subarjo. Mana jika kalimat pertama proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan kita ambil? Yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Atas nama siapa proklamasi ini, Bung? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus. Bagaimana menurut kalian? Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, semua teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapat mengatasinya dengan usaha kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks tersebut ditandatangani oleh Bung Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya setuju. Bagaimana dengan Anda, Bung Hatta? Saya juga setuju dengan pendapatnya. Oke, baiklah kalau Bung Hatta bersedia. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Saudara-saudara sekalian, berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Bahwa sekarang
datang waktunya untuk mengatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Merdeka! Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa